Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pagi hari ini, sharing session yang diinisiasi oleh P3 Tech. Jadi juga selamat pagi buat Bapak Kaban yang berkenan hadir pada pagi hari ini, Prof. Agus sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta yang berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri webinar sharing session di pagi hari ini. Sekilas memberikan informasi terkait dengan pemilihan topik kita pada sharing session hari ini adalah sebagaimana diketahui bahwa pemerintah pada bulan Agustus 2019 telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Dan sudah barang tentu salah satu key success factor untuk berjalannya program kendaraan listrik ini adalah baterai. Artinya baterai yang disediakan untuk kendaraan listrik tidak hanya andal, tetapi juga memiliki jangkauan jarak yang cukup jauh sehingga masyarakat yang akan menggunakan tertarik sebagai penggantinya nantinya kendaraan konvensional. Nah, sudah barang tentu teknologi baterai harus dapat dikuasai oleh anak bangsa agar tidak masuk atau tidak dibanjirinya baterai import dari luar. Sebagaimana diketahui di Kementerian Kesehatan, alat-alat kesehatan pun sudah banyak import. Nah, jangan sampai juga terkait dengan teknologi baterai kita dibanjiri oleh baterai import dan tidak menguasai teknologi baterai. Nah, pada kesempatan ini topik yang kita pilih adalah perkembangan teknologi baterai dan penerapannya pada kendaraan listrik. Dan pagi hari ini juga sudah bergabung dengan kita Profesor Dr. Eng Agus Purwanto. Selamat pagi, Prof. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknik Universitas Negeri 11 Maret di Surakarta. Beliau juga ketua PUI Baterai Lithium Universitas Negeri 11 Maret dan sudah memiliki banyak penelitian maupun jurnal terkait baterai. Dan beberapa penghargaan juga sudah beliau terima, salah satunya adalah sebagai dosen teladan pada tahun 2011, kemudian Academic Leader bidang teknologi 2018, dan baru saja di tahun 2020 beliau juga mendapatkan award, yaitu Science Technology Award. Jadi pagi hari ini Pak Prof. Agus, kami memberikan kesempatan, waktu kita 1,5 jam, kami memberikan waktu 45 menit kepada Prof. Agus untuk dapat mempresentasikan, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Kami harapkan juga para peserta dapat tertib dan mengikuti apa yang disampaikan Prof. Agus. Kami persilahkan Prof. Agus. Siap, Pak. Bisa didengar, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak, Prof. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua partisipan di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing session di pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Kabalitbang Dr. Dadan Kusdiana, yang terhormat juga kepada Bapak Moderator, Bapak Krisnawan Anditya, dan juga rekan-rekan dari Set Balitbang, Pusbat Litbangtek KEBTKI, Puslitbangtek Mineral dan Batubara, Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi, Puslitbang Geologi Kelautan. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan secara singkat oleh Bapak Krisnawan tadi, bahwa nama saya Agus Purwanto, saya dari Fakultas Teknik Universitas 11 Maret.
Sebelumnya akan saya share dulu slide-nya. Silakan, Prof. Jadi di sini saya akan mendiskusikan tentang perkembangan baterai lithium. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi bahwa nama saya Agus Purwanto. Saya sudah aktif bergerak di penelitian baterai lithium ini mulai 2012. Kemudian untuk outline, yang pertama tentang latar belakang, kemudian material baterai dan potensinya di Indonesia, kemudian riset dan teknologi baterai, peluang kendaraan listrik, dan juga untuk outlook, future outlook sebagai bahan diskusi kita nanti. Untuk latar belakang, seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sangat menikmati berbagai macam kemajuan teknologi, ya mulai dari sistem informasi hingga zat-zat, dan banyak kemajuan teknologi yang sangat memudahkan hidup kita. Tapi semua kemajuan teknologi ini tentu menggunakan energi untuk penggunaan, untuk menjalankannya. Dan seperti kita ketahui, untuk penggunaan mobil saat ini penyimpan energi yang paling dominan yaitu tentang menggunakan baterai lithium ion. Nah, di satu sisi juga sumber energi fosil saat ini kita sudah mengalami apa yang disebut dengan net importer, ya, net importer untuk energi fosil, dan energi fosil ini semakin lama semakin berkurang. Oleh karena itu kita perlu mulai melirik atau mulai menggunakan energi baru dan terbarukan, yang di salah satu komponennya dia akan memerlukan baterai untuk menyimpan energinya. Dari berbagai potensi ini, kita punya potensi air laut, kita bisa menggunakan tidal energi, kita bisa punya potensi sinar matahari sehingga kita bisa gunakan solar panel, juga angin. Dan di satu sisi kita juga diberi kelebihan banyak tentang potensi mineral kita yang sangat mendukung untuk pengembangan baterai lithium ion. Nah, di sini pentingnya mengapa kita mulai melirik baterai lithium ion ini untuk sebagai salah satu penyimpan energi. Di bidang untuk sebagai brief saja bahwa baterai lithium ion ini pertama kali dikembangkan oleh Stanley Whittingham ini di tahun 70-an di IBM, walaupun perkembangan baterai itu sudah ada di abad ke 18 1700-an. Jadi di tahun 1700-an Volta sudah memulai eksperimen tentang baterai untuk penyimpan energi listrik ini. Kemudian di abad ke-19 ada yang disebut dengan lead acid cell yang masih banyak kita gunakan sampai saat ini untuk otomotif maupun untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Dan untuk keperluan mobile, saat ini yang paling populer penggunaan lithium ion baterai yang akan menjadi pembahasan kita di saat ini. Mengapa lithium ion baterai itu menjadi sangat penting untuk penggunaan mobil, untuk penggunaan mobile, itu karena spesifik energinya. Bila kita lihat bahwa spesifik energi untuk lithium ion itu bisa antara 150 sampai 250 watt jam per kilogram. Di sini akan sangat besar dibandingkan dengan lead acid yang sekarang. Kalau lead acid itu sekitar 30 sampai 50 watt jam per kilogram. Jadi hampir 5 kali lipatnya. Sehingga penggunaan baterai lithium ion untuk kepentingan zat-zat dan semacamnya menjadi sangat reasonable karena dia ringan dan mempunyai kapasitas penyimpanan energi yang besar.
Bila ditinjau dari lifetime juga, lithium ion dia lebih superior daripada lead acid. Yang menjadi masalah saat ini adalah pricing-nya, yang kita ketahui bahwa baterai lithium ion ini mesti lebih mahal daripada lead acid. Tetapi kita bisa koreksi juga sebenarnya, apabila kita hitung harga per penggunaan baterai lithium ion itu akan menjadi lebih murah bila dibandingkan dengan lead acid, karena umur pakai baterai lithium ion itu lebih panjang daripada umur pakai lead acid. Ini kalau kita bandingkan apple to apple bila difaktorkan dengan penggunaannya. Nah, di sini ada Ragun plot yang menunjukkan bahwa baterai lithium ion itu mempunyai spesifik energi atau kapasitas penyimpanan yang tinggi di sini, dan juga dia mempunyai spesifik power yang tinggi juga bila dibandingkan dengan baterai jenis yang lain. Misalnya di sini bila dibandingkan dengan supercap itu mempunyai spesifik power yang tinggi, superkapasitor, tetapi dia mempunyai spesifik energi yang rendah. Sehingga ini supercap bagus digunakan untuk penggunaan device yang memerlukan power besar, tetapi dia tidak akan bisa sustain untuk penggunaan dalam jangka yang panjang karena kemampuan penyimpanan energinya yang rendah. Nah, kalau kita menggunakan baterai lithium ion, ini bisa mempunyai sifat keduanya. Tetapi di sini memang ada trade off nanti. Kalau kita ingin baterai lithium ion dengan spesifik power yang tinggi, mesti dia akan mempunyai spesifik energi yang lebih rendah. Kalau kita hanya kejar spesifik energi yang tinggi, nanti spesifik powernya yang rendah. Tetapi ini memang bisa di-customize tergantung penggunaan baterai tersebut. Misalnya kita ingin menggunakan baterai untuk keperluan jas-jet. Keperluan jas-jet itu spesifik powernya rendah, tetapi dia dituntut untuk spesifik energi yang tinggi, sehingga nanti kita bisa memaksimalkan kapasitas penyimpanannya yang tinggi. Karena kita tidak mungkin misalnya punya HP kok habis dalam waktu cuma 5 menit, 10 menit. Kita pengennya habis 24 jam, 48 jam, atau kalau bisa 1 minggu nggak ngecas lagi. Tetapi pembebanan baterainya itu sangat rendah per jamnya, sehingga powernya sangat rendah. Nah, ini dimungkinkan dipenuhi oleh lithium ion. Pada saat kita menginginkan power yang tinggi, ini juga bisa dimungkinkan dengan lithium ion ini. Misalnya untuk kendaraan, aplikasi kendaraan, pada saat kita akselerasi, kita akan memerlukan power yang tinggi. Nah, pada saat kita consider untuk jarak tempuh yang panjang, kita akan memerlukan penyimpanan energi yang besar. Dan ini kita bisa atur di antara dua fungsi ini, tergantung keperluan kita. Kemudian ini hanya prinsip dasar kenapa baterai lithium ion ini fungsi untuk menyimpan energi. Jadi ini yang disebut dengan rocking chair mechanism. Jadi lithium ion itu sebenarnya dia akan bergeser dari anoda ke katoda atau dari katoda ke anoda tergantung penggunaan. Ini misalnya pada saat charging itu lithiumnya akan bergeser dari katoda ke anoda. Dia akan berpindah ke anoda semua. Pada saat discharging, kejadian itu terjadi sebaliknya. Jadi anoda akan pindah ke katoda pada saat dia digunakan atau discharging. Ini yang disebut dengan rocking chair mechanism yang terjadi di baterai lithium ion. Nah, apa yang mempengaruhi kapasitas, apa yang mempengaruhi power, apa yang mempengaruhi lifetime sangat dipengaruhi oleh material yang ada di anoda maupun katoda ini. Juga elektrolitnya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat baterai lithium ion, kita perhatikan material anoda, material katoda, perhatikan juga elektrolitnya, dan semua komponen di sini ini akan sangat berpengaruh besar pada performa baterai lithium ion yang akan dibuat atau yang akan dikembangkan. Dalam katalog baterai lithium ion itu banyak sekali jenis chemistry, misalnya ada katoda, anoda, dan semacamnya. Ini yang menjadi penamaan dari baterai lithium ion itu. Misalnya lithium kobalt.
lithium cobalt oxide ini baterai generasi pertama yang dikembangkan di baterai lithium ion. Makanya ada yang disebut dengan nanti baterai lithium ion yang LCO, lithium cobalt oxide. Baterai ini jenisnya dia mempunyai nominal voltage 3,6. Ini baterai yang kita tahu yang banyak kita gunakan saat ini itu yang nominal voltage-nya 3,6. Nah, ini jenis baterai lithium cobalt yang awal-awal generasi pertama baterai lithium ion itu. Spesifik energinya dia 150 sampai 200 watt jam per kilogram. Kemudian charge-nya dia bisa dicas antara 0,7 sampai 1 C. Ini artinya apa? Jadi dia bisa dicas, dia mampu dicas misalnya 1 C itu dalam 1 jam penuh untuk sampai pada voltage maksimal dia 4,2 volt. Jadi nanti pada saat penggunaan itu ada yang disebut dengan voltage window. Voltage window itu adalah voltase yang diizinkan untuk operasinya baterai lithium ini. Misalnya yang titik bawahnya 2,5, titik atasnya 4,2. Kalau dipaksa lebih dari itu, tentu akan safety, kemudian keawetan, kemudian performanya juga akan berkurang. Tipikalnya rata-rata untuk baterai LCO ini kita gunakan cas itu 3 jam untuk penggunaan normal. Karena kalau dicas tinggi dia akan memperpendek lifetime-nya. Bisa, tetapi umur pakainya akan pendek begitu. Dan juga panas yang di generasi dari charging itu juga akan tinggi. Kemudian discharge-nya itu 1 C. 1 C itu sesuai dengan kapasitasnya. Di atas 1 C bisa, tetapi dia akan memperpendek umur pakainya. Siklusnya 500 sampai 1000 siklus tergantung penggunaan kita. Makanya di sini related to depth of discharge, kita discharge-nya sampai DOD-nya 0% atau sampai 50% atau berapa, ini akan mempengaruhi umur pakai, kemudian load-nya, bebannya, dan juga temperatur lingkungan. Di sini ada thermal runway-nya 150 derajat Celcius. Nah, ini thermal runway ini sangat perlu kita perhatikan untuk safety-nya, karena bila melewati thermal runway dia akan terjadi explosion atau bisa meledak. Aplikasinya untuk mobil pun, tablet, dan semacamnya bisa kita lihat pada saat ini. Tetapi karena kobalt ini salah satunya ekspensif dan juga dia termasuk B3 ya, bahan berbahaya, makanya penggunaan kobalt itu makin lama makin direduksi dengan digunakan material yang lain. Misalnya ini lithium mangan oxide atau LMO, sama voltasenya di kisaran 3,7, spesifik energinya 100 sampai 150 dan seterusnya. Ini bisa dicas sampai 3C maksimum. Kalau tadi 1C, kalau ini bisa 3C maksimum. Dicasnya bisa sampai 10C. Ini artinya apa? Kita bisa menggunakan baterai LMO ini untuk beban yang besar, kalau diperlukan power yang besar. Jadi pada saat memerlukan power yang besar, misalnya untuk keperluan bor, pada saat kita penggunaan dia perlu power yang besar, akan cocok digunakan baterai yang bertipe LMO ini. Dia punya kemampuan discharge sampai 10C, sehingga baterai yang kita gunakan tidak besar-besar amat gitu, dengan size yang sama dia mampu digunakan dibandingkan dengan yang LCO tadi. Makanya di sini aplikasinya untuk power tool, bisa juga untuk medical devices, bisa juga untuk electric power tank. Nah, berikutnya kombinasi antara nikel dengan mangan, juga dengan kobalt, NMC. NMC ini banyak yang beredar di pasaran sekarang, itu baterai tipe NMC ini. Voltasenya 3,6, 3,7 nominalnya itu. Voltage Windows-nya itu biasanya 3 sampai 4,2 volt. Ini spesifik energinya 150 sampai 220, tinggi juga. Charge-nya itu sampai 1 C. Dan tipikalnya biasanya baterai lithium itu ya 3 jam itu normal charging-nya. Discharge-nya ini tidak sebagus LMO tadi, tetapi dia lebih baik daripada LCO. Kalau di sini bisa sampai 2C possible. Lifetime-nya dia bisa sampai 1000 sampai 2000 siklus tergantung dari penggunaan dan temperatur.
Dan thermal runway-nya juga lebih tinggi. Jadi dari sisi safety dia lebih baik daripada LCO. Nah, ini bisa digunakan untuk e-bike dan juga bisa digunakan untuk electric vehicle itu. Baterai yang jenis berikutnya adalah LFP. LFP ini dia mempunyai tingkat safety yang baik, tetapi dia mempunyai voltase yang lebih rendah, tipikalnya 3,2. Sehingga kalau voltasenya lebih rendah, dia akan mempunyai kapasitas penyimpanan energi yang lebih rendah. Ini tipikalnya 90 sampai 120 watt jam per kilogram. Dia bisa casnya itu di 1C, discharge-nya itu bisa sampai 25C. Jadi untuk keperluan power besar, penggunaan LFP ini sangat bagus. Nah, life cycle-nya bisa sampai 2000 siklus. Thermal runway-nya juga lebih tinggi, 270 derajat Celcius. Nah, aplikasinya bisa untuk portable maupun stationary yang memerlukan load besar dan juga endurance. Jadi kebanyakan misalnya kalau kita mikirkan lifetime yang panjang, kita akan lebih memilih LFP karena dia lifetime-nya bisa panjang. Tetapi yang jadi masalah kalau untuk penggunaan mobil ini akan menjadi berat untuk kapasitas yang sama bila dibandingkan dengan misalnya tadi yang NMC. Nah, yang berikutnya adalah baterai jenis NCA. NCA ini voltase nominalnya 3,6, tipikalnya 3 sampai 42. Spesifik energinya mirip dengan NMC atau lebih tinggi dari NMC 200 sampai 260 watt jam per kilogram. Casnya itu normal 3 jam tipikal. Discharge-nya itu 1C tipikal. Lifetime-nya dia lebih pendek. Kelebihannya di sini baterai jenis ini adalah dia mempunyai kapasitas penyimpanan energi yang lebih besar. Baterai ini saat ini digunakan oleh Tesla untuk electric powertrain-nya, NCA ini. Kemudian berikutnya adalah LTO, jadi lithium titanat. Lithium titanat ini voltasenya sangat rendah, 2,4 kalau dibandingkan dengan baterai yang lain. Tetapi dia mempunyai salah satu kelebihan itu discharge rate-nya bisa tinggi. Jadi untuk power dia sangat bagus. Untuk keperluan power dia sangat bagus dan umur pakainya bisa sampai 7.000 siklus. 7.000 siklus itu bisa sampai di atas anggap aja 20 tahun. 20 tahun pemakaian. Dan dia bisa dicas dengan charge yang tinggi, bisa sampai 5C. Untuk beberapa baterai jenis tertentu, LTO yang lain, itu bisa sampai 10C. Artinya apa? Dia bisa dicas dalam waktu 6 menit, itu bisa penuh. Nah, ini banyak yang sebenarnya teman-teman di kendaraan listrik banyak yang consider baterai jenis LTO ini. Tetapi dia punya drawback juga, punya kelemahan, penyimpanan energinya terlalu kecil, sehingga akan berat. Dia bisa di fast charging, tetapi dia berat. Tapi awet. Nah, ini banyak sekali variasi antara kelebihan kekurangan di baterai lithium ion ini. Nah, mana yang dipakai ini memang judgement lebih kepada engineer-nya atau maker-nya. Mana feature apa yang paling dipentingkan. Baterai ini dikembangkan, LTO ini dikembangkan oleh Toshiba dan banyak digunakan di kendaraan listrik yang untuk untuk transportasi bis di Eropa. Kenapa begitu? Karena dia bisa fast charging sehingga di setiap station atau di setiap titik tertentu dari halte itu dia bisa dicas. Karena dia tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Sehingga dia tidak perlu menggunakan baterai yang sangat besar. Tetapi dia punya fitur seperti casnya. Nah, ini kalau disummary-kan beberapa perbandingan spesifik energi dari berbagai macam baterai. Dari semua baterai lithium ion tentu yang paling kecil itu spesifik energinya LTO. LFP itu yang banyak digunakan baterai itu di teknologinya BYD, mobil listrik yang BYD yang digunakan juga oleh Bluebird saat ini. Kemudian NCA ini yang teknologi yang digunakan oleh Tesla. Kemudian yang NMC ini yang banyak dikembangkan misalnya untuk Nissan Leaf dan semacamnya. Jadi di sini tidak ada patokan baterai mana yang mau digunakan, ya judgement-nya tergantung maker-nya. Di situ ada kelebihan kekurangan, mana yang menurut maker
cocok untuk karakteristik kendaraan mereka. Bis yang di Eropa menggunakan LTO karena dia bisa fast charging sehingga tidak perlu pakai baterai besar-besar, asal di setiap jalur treknya dia disediain fast charging, dia bisa jalan dan seperti itu. Dan awet dari sisi umur pemakaian. Nah, ini kalau dilihat electric vehicle supply chain-nya, di sini mulai dari raw material, kemudian cell production, baterai pack, manufacturing, hingga menjadi komponen kendaraan, hingga menjadi kendaraan listrik. Jadi kalau dilihat di Indonesia kita mempunyai raw material mining-nya ini, terutama bila kita lihat ketersediaan nikel, mangan maupun kobaltnya. Walaupun kita lack di sumber litiumnya. Kemudian untuk teknologi kendaraan, saya pikir kita banyak merek beredar di sini juga, ada beberapa industri karoseri yang ada sehingga paling tidak penguasaan teknologinya juga ada. Tetapi yang lag di sini kita belum punya apa yang disebut dengan baterai cell manufacturing-nya. Yang ada itu baterai pack assembling, karena assembling ini mungkin lebih banyak EV pada menyiapkan baterai pack untuk device. Jadi kita beli selnya, kita assembly menjadi baterai pack dengan mengelas komponen misalnya elektroda positif maupun negatifnya. Jadi banyak teman-teman perusahaan di Indonesia itu yang bergerak di baterai pack assembling ini. Yang di baterai cell manufacturing belum, nah mungkin yang awal-awal yang diinisiasi di Morowali atau mungkin diinisiasi oleh teman-teman industri yang lain, tapi sampai saat ini setahu saya belum ada. Nah, bila dilihat dari sistem electric vehicle, di sini ada cost untuk material, juga ada cost untuk overhead dan juga profit margin. Kalau baterai lithium ion itu di pasaran kisaran ya 200-an dolar per kWh saat ini. Mungkin sudah mulai turun harga update-nya, saya tidak begitu ngecek. Nah, kemudian untuk material cost itu hampir 60%-nya. Dan yang paling banyak di antara material ini katoda. Dan sebenarnya yang di katoda ini alhamdulillah kita semua punya materialnya. Kenapa kok sehingga nanti ini bisa menjadi satu diskusi, sebuah peluang bagi kita Indonesia itu untuk masuk ke industri baterai lithium, terutama untuk industri selnya. Nah, ini sumber daya kita, misalnya biji nikel, yang ini mesti bapak-bapak maupun ibu di kementerian lebih banyak tahu tentang ini, potensi kita. Kita ada potensi nikel, kemudian ada potensi kobalt maupun ada potensi untuk mangannya. Ada juga potensi untuk aluminiumnya, boksit-nya. Sehingga ini datanya tidak update, jadi data 2016. Makanya di sini yang perlu banyak menjadi konsiderasi kita, bagaimana mengolah mineral yang kita punya menjadi aktif material untuk baterai lithium ion ini. Jadi inilah yang mungkin yang bisa menjadi titik tolak dari pemikiran kita untuk memanfaatkan mineral yang kita punya untuk menjadi aktif material baterai lithium, kemudian membuat selnya. Kalau dilihat ini struktur yang ada di PRN, Prioritas Riset Nasional, untuk pengembangan baterai lithium ion. Di sini dimulai dari pengembangan aktif material, kemudian ada juga mineralnya, mineral extraction, kemudian aktif material, kemudian membuat selnya, baterai pack, kemudian kontrol sistemnya, dan juga ada aplikasinya untuk kendaraan listrik maupun aplikasi untuk yang lain. Sehingga secara konsep pengembangan riset nasional itu sudah tercakup semua dari hulu sampai hilir. Nah, ini monggo tergantung kita nanti mau terlibat di mana, mau mengembangkan di mana begitu. Nah, ini teknologi kunci dalam pengembangan baterai lithium ion ini. Tentu kita tidak mungkin mengimpor semua material.
kalau ingin mempunyai competitiveness yang tinggi. Jadi dimulai dari pengolahan mineral tadi. Dan pengolahan mineral ini banyak dilakukan oleh teman-teman yang ditambang. Sehingga pemurnian material menjadi aktif material untuk prekursor maupun material untuk production. Begitu flow-nya masuk sel, kemudian masuk modul, pack, dan juga untuk masuk di aplikasi untuk kendaraan listrik maupun untuk aplikasi yang lain sebenarnya. Nah, di sini saya menuju ke penelitian baterai lithium ion yang yang kami kembangkan di UNS dan juga dikembangkan sebenarnya visi ini dikembangkan juga di teman-teman peneliti baterai lithium ion yang lain di dunia. Bagaimana membuat baterai lithium ion itu murah? Karena pada saat harga baterai lithium ion ini misalnya masuk ke kisaran 100 US dollar per kWh, itu dia sudah akan sangat kompetitif dengan kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional yang ada sekarang ini. Makanya biasanya target maker atau target peneliti membuat baterai lithium dengan pricing kalau bisa perkiraan 100 US dollar per kWh-nya. Saat ini masih di kisaran 200-an, mungkin sudah turun sedikit demi sedikit. Nah, pada saat sudah masuk 100 US dollar per kWh, teknologi baterai kendaraan listrik dengan baterai lithium ion ini sudah bisa apple to apple dari sisi pricing dengan teknologi yang pakai internal combustion engine. Kemudian fokus penelitiannya tentu kualitas. Bagaimana membuat baterai lithium ion ini mempunyai kualitas yang baik. Kualitas di sini in term baterai performance. Baterai performance itu misalnya kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi atau orang masuk ke baterai dengan voltase nominal yang lebih besar daripada 4 atau misalnya mendekati 5. Makanya high voltage baterai lithium ion baterai. Saat ini nominal baterai lithium ion di kisaran 3,7 yang paling tinggi. Nah, ini kalau bisa ditingkatkan menjadi di atas 4 sehingga energi yang tersimpan akan menjadi lebih tinggi. Kemudian safety, aman. Nah, penelitian bidang safety untuk baterai lithium ion ini ada yang beralih menggunakan misalnya elektrolit padat. Kalau selama ini elektrolitnya cair, pada penggunaan baterai lithium ion yang aman itu lari ke elektrolit padat. Tetapi di sini memang belum masuk fase komersial. Sebenarnya yang menurut referensi yang dikejar oleh Toyota, dia ingin masuk menggunakan yang elektrolit padat untuk baterai lithium ion. Tentu awet, karena kita tidak ingin baterai lithium ion ini akan menjadi sampah dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan, sehingga banyak ada problem yang lain tentang recycle. Sehingga begitu kita masuk ke teknologi baterai lithium ion, kita harusnya juga sekarang mulai memikirkan masuk ke bagaimana cara merecycle baterai lithium ion itu. Karena dia punya lifetime. Misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, suatu saat kalau sudah mati, diapakan ini baterai? Mau di recycle atau bagaimana cara membuangnya? Karena saat ini sih, karena belum banyak ya, jadi belum menjadi konsiderasi. Padahal ini termasuk, kalau kita buang sembarangan, dia bisa bermasalah dengan lingkungan, mempunyai masalah dengan lingkungan. Ini yang kami kembangkan, yang kami develop di UNS. Salah satunya kita develop NCA dengan bahan baku yang murah, teknis, karena industrial mesti menggunakan teknis, dan kita mengembangkan proses. Dari proses ini kita bisa membuat baterai yang material aktif yang apple to apple dengan komersial yang saat ini ada. Kemudian ada juga ini tadi tentang daur ulang. Kita mencoba mengembangkan daur ulang baterai, komponen baterai, sehingga kita aktifkan lagi menjadi material aktif yang bisa digunakan dibuat untuk sel. Nah, ini bisa juga kita lakukan penelitian di ini, sehingga
nanti pada saat penggunaan baterai lithium ion itu melimpah, kita tidak bingung lagi tentang recycle-nya. Dan ini possible untuk kita lakukan yang seperti sudah kami lakukan di penelitian di lab, dan ini bisa digunakan sebagai bahan baku baru untuk lithium ion. Kemudian kualitas ini banyak aspek yang bisa diteliti di sini. Misalnya kalau ini salah satu contoh yang kami tunjukkan, dalam proses manufacturing pun semua parameter manufacturing itu akan mempengaruhi kualitas dari baterai lithium ion. Misalnya internal resistance, ini sangat dipengaruhi oleh densifikasi, cara membuat elektrodanya, kemudian campuran di elektroda, konfigurasi pengelasan. Kalau mau maju lagi di materialnya, material aktifnya, misalnya kualitas di LFP-nya, kualitas di material NCE-nya, kualitas di anodanya dan semacamnya. Ini menjadi apa ya, topik yang tidak ada habisnya untuk kita riset bersama untuk meningkatkan kualitas dari baterai lithium ion ini. Yang berikutnya tentang safety. Safety bisa didekati dari solid state lithium ion baterai, tetapi bisa juga diantaranya. Kalau baterai saat ini menggunakan liquid electrolyte, yang aman itu menggunakan solid state, kita bisa menggunakan quasi solid state. Nah, quasi solid state ini kita gunakan polymeric membrane ini misalnya. Nah, ini yang kami coba di lab itu kami dekati dengan yang quasi solid state. Jadi kita buat membran, elektrolitnya kita serap di situ, dan ini juga menunjukkan safety yang baik dari sisi safety tanpa mengurangi performa tentunya. Kemudian keawetan untuk tadi yang sampai saat ini kalau kita bicara baterai yang lifetime lithium ion yang lifetime-nya besar panjang itu memang dengan menggunakan anoda LTO ini. Di lab kami menguji di anoda LTO ini bisa sampai 12.000 siklus, itu belum, ya, penurunan kapasitasnya masih bisa ditoleransi. 12.000 siklus itu bisa ekivalen 30-40 tahun pemakaian, padahal itu kami dicas dengan kondisi yang ekstrim. Chargingnya itu 10C itu 6 menit dia sudah penuh, dicasnya juga 10C itu 6 menit dia sudah habis. Dan dia bisa memberikan umur pakai ekivalennya itu bisa sampai 30-40 tahun. Tetapi memang energi yang disimpan dia lebih rendah bila dibandingkan dengan LFP, bila dibandingkan dengan NCE maupun NMC. Nah, makanya ini tadi mau digunakan untuk apa? Seperti ini akan cocok kalau digunakan misalnya untuk penyimpan energi baru terbarukan, solar panel misalnya. Kita umur desain solar panel itu kan rata-rata 20 tahun. Nah, kalau umur pakai baterainya juga di atas 20 tahun, rusaknya bareng begitu. Jadi nggak perlu maintenance setiap 2 tahun, 3 tahun ganti aki gitu. Misalnya seperti itu. Nah, ini hanya kami tunjukkan fasilitas yang kita punya. Kami punya fasilitas untuk pembuatan selnya dalam skala purwarupa. Ini yang disebut dengan teaching factory kami. Per hari kami bisa membuat 4 kilowatt baterai. Jadi bisa digunakan untuk pengujian lah kalau untuk membuat kendaraan listrik. Kemudian juga kami punya fasilitas untuk membuat materialnya. Jadi kami memang ingin menguasai dari material sampai ke sel sampai ke aplikasi di kendaraan listriknya. Jadi ini yang ranah yang coba kita riset di Universitas 11 Maret. Bagaimana peluang kendaraan listrik? Jadi secara ekonomi kendaraan listrik itu memang sangat murah dibandingkan dengan misalnya hibrid maupun yang menggunakan fossil fuel secara langsung. Ini perbandingan electric vehicle, kemudian hibrid maupun gas powered vehicle. Nah, pengalaman di kami misalnya untuk sepeda motor itu
pengujian di kami sepeda motor itu mungkin 1 liter bisa 40 kilometer. Pada saat kita menggunakan kendaraan listrik itu 1 kWh itu bisa 30 kilometer. Padahal harga 1 liter bensin, misalnya Pertalite itu, yang paling murah di 7.500-an misalnya, padahal harga 1 kWh-nya itu 1.500 rata-rata. Jadi 1.500 bisa dapat 30 kilometer untuk kendaraan roda 2, 1 liter bisa dapat 40 kilometer. Jadi kira-kira ya kita bisa saving dari sisi pricing sepertiganya untuk per kilometer jarak tempuh gitu. Makanya kalau dilihat dari fuel efisiensinya dia baik, kemudian dari sisi pricing kendaraan listrik ini lebih baik. Kemudian emisinya tentu lebih baik emisi gas buangnya karena dari sisi efisiensi lebih baik di kendaraan listrik. Tapi memang ada juga yang bilang bahwa itu kan cuma memindahkan aja emisi dari jalan raya ke power plant-nya, ya, dari jalan raya ke power plant. Tetapi secara perhitungan total emisi power plant ke electric vehicle itu lebih rendah daripada dari fosil fuel langsung begitu. Ini perbandingannya. Kemudian teknologi di kendaraan listrik. Jadi ada yang kendaraan listrik itu menggunakan regenerative brake. Jadi pada saat dia ngerem, dia bisa ngisi ke baterai. Jadi energi yang digunakan, energi yang dihasilkan pada saat pengereman itu masuk ke baterai, sehingga dia bisa menambah jarak tempuh baterai. Ini yang teknologi yang untuk mengefisienkan penggunaan baterai. Ada yang biasa tidak ada regenerative brake ini, jadi dia mengandalkan charging dan discharging langsung dari jala-jala. Kalau hibrid sekarang misalnya yang mohon maaf ini saya nyebut merek misalnya Prius, itu dia menggunakan hibrid, jadi dia ada baterai, kemudian ada mesin internal combustion engine-nya. Nah, pada saat di rumah kita bisa ngecas, jadi plug-in hibrid. Yang hibrid itu ada dua, ada yang plug-in, ada yang non-plug-in. Kalau yang non-plug-in kita nggak bisa ngecas baterai dari luar, dia hanya bisa ngecas baterai dari penggunaan energi yang dari kendaraan pada saat dihidupkan. Nah, yang plug-in ini kita bisa ngecas di luar, tetapi kapasitas baterainya kecil, sehingga pada saat kita menggunakan mode elektrik saja dia hanya bisa untuk 50 km sampai 60 km untuk jarak tempuhnya. Dan ini sebenarnya cukup worthy juga pada saat kita mobility-nya untuk kota-kota gitu. Jadi kalau untuk kota-kota enggak pernah menggunakan ke mesin yang bensin, sehingga kita bisa gunakan full elektrik. Tetapi pada saat kita luar kota kita enggak usah cemas, kita bisa menggunakan motor konvensionalnya yang berbasis dari bensin itu yang didekati oleh Prius. Jadi hibrid tapi yang plug-in, dan sekarang juga banyak model yang lain yang plug-in hibrid ini. Nah, ini kalau kita evaluasi beberapa kendaraan yang menggunakan lithium ion ini yang pure elektrik, ini Tesla yang memang leading di bidang ini. Dia menggunakan baterai yang generasi yang terdahulu, dia gunakan baterai ini Panasonic NCR 18650. Dia sebenarnya kecil, diameternya 18 mili, tingginya cuma 65 mili. Ini baterainya ditunjukkan speknya seperti ini yang ada di bagian bawah kendaraan. Bagian bawah kendaraan. Sekarang dia bergeser ke ukuran 21700, jadi lebih besar sedikit dibandingkan dengan baterai ini. Kemudian dia punya banyak sekali ada beberapa variasi tipe yang ditunjukkan. Sebenarnya dia menunjukkan kapasitas baterainya, misalnya 60, dia kapasitasnya 60 kWh. Ini jarak tempuhnya berapa? 219 mile gitu misalnya. Dan seterusnya bisa tipe yang paling tertinggi itu sampai 100 kWh.
Kalau 100 kWh dia bisa menempuh 337 mile, kira-kira 500 km. Jadi cukup sekali ngecas cukup panjang dia. Nah, ini yang Nissan Leaf. Ini kita tunjukkan baterai yang digunakan itu tipe pod cell ini. Tipe pod cell dia bisa mencapai ringnya 107 mile. Dia biasanya juga diletakkan di bawah jok dari penumpang ini. Kemudian ini untuk motor. Untuk motor misalnya Zero, motor ini menggunakan tipe LMO tadi, 3,8 volt 2900 mAh. Ya, 26700 jenisnya. Nah, dia bisa sampai baterainya itu kapasitasnya 16 kWh dengan jarak tempuh 200 miles, ya kira-kira 300 km. Nah, ini yang Gogoro yang banyak dipakai di Taiwan. Ini kapasitas penyimpanannya 2,6 kWh. Dia menggunakan baterai yang mirip dengan Panasonic yang Tesla itu. Nah, ini yang coba kita kembangkan di UNS. Kami juga coba develop baterai yang kita buat sendiri, kemudian kita uji di kendaraan listrik. Kami menguji di misalnya roda 2, roda 3, sehingga kita bisa dapat data uji seperti ini. Yang pernah kita coba baterai tipe NCA, baterai tipe LFP, dan baterai tipe LTO. Jadi kita bisa mengetahui perbandingan beberapa teknologi baterai untuk kendaraan listrik itu. Nah, ini untuk yang sistem penyimpan energi. Nah, kemudian apa yang menjadi konsiderasi kita di masa mendatang? Sebenarnya baterai lithium ion ini masih banyak hal yang perlu dibenahi, yaitu misalnya yang pertama itu safety, yang banyak orang walaupun kalau dibandingkan dengan kendaraan yang berbasis fosil dia lebih aman, tetapi biasanya karena teknologi baru, misalnya ada baterai kendaraan listrik yang meledak, itu bisa menjadi salah satu campaign yang negatif untuk kendaraan listrik, yang mesti beberapa pernah kita lihat pada saat dia dicas tiba-tiba kebakar sendiri dan semacamnya. Ini safety yang menjadi konsiderasi. Kemudian bagaimana awet, karena baterai ini punya umur pakai kan, bagaimana membuat umur pakai ini sepanjang mungkin sehingga investasinya sangat worth it bila dibandingkan dengan keekonomisannya. Kemudian tentu yang murah. Ada beberapa strategi yang lain, baterai dari peneliti yang lain untuk mengembangkan baterai, misalnya baterai berbasis sodium. Kalau baterai berbasis sodium bagi bangsa Indonesia ini akan sangat bagus karena semua raw material kita punya. Sodium itu diperoleh dari garam NaCl yang banyak kita punya, sampai sekarang malah harganya jatuh karena juga persaingan, ada yang impor, ada yang kualitasnya yang tidak masuk di pasar dan semacamnya. Juga baterai aluminium. Kalau pakai baterai aluminium, semua bahan baku kita punya, karena boksit kita nomor 3 di dunia cadangannya untuk aluminium. Baterai sulfur banyak, karena kita termasuk negara yang mempunyai gunung berapi yang banyak, sehingga sumber sulfurnya banyak. Nah, ini beberapa future outlook yang mungkin bisa kita teliti untuk menggantikan baterai lithium ion ini. Walaupun di teknologi baterai lithium ion ini juga masih banyak hal yang bisa dikembangkan di situ. Mungkin begitu dari saya sharingnya. Monggo kita lanjut diskusi. Terima kasih. Monggo waktu saya kembalikan ke Pak Kris, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih Prof. Agus. Sangat menarik dari awal sampai akhir mencermati paparan yang Bapak sampaikan. Sebelum kami masukkan ke sesi tanya jawab ataupun diskusi, beberapa yang menarik dari paparan Bapak adalah ternyata Indonesia mempunyai sumber daya untuk membuat baterai lithium. Tadi disampaikan kita punya potensi nikel, mangan, dan kobalt. Kemudian yang perlu kita juga lakukan untuk kedepannya juga adalah
fokus pada active material production. Juga disebutkan juga sudah ada tim, yaitu dalam bentuk struktur program pengembangan baterai A to Z, dan tentu ini juga akan sangat menarik bagi kami di Balitbank apabila juga dapat berpartisipasi. Kemudian salah satu tantangan baterai adalah bagaimana cost dari baterai tersebut dapat berkisar $100 untuk dapat meet parity terhadap mobil konvensional. Kemudian baterai juga harus memiliki kriteria, yaitu murah, berkualitas, aman, dan awet. Dan tantangan yang terbesar adalah bagaimana segi keamanannya. Dan juga disampaikan competitiveness-nya electric vehicle terhadap jenis kendaraan lainnya, bahwa dengan menggunakan electric vehicles dengan menggunakan baterai itu dapat saving sepertiga daripada untuk per kilometernya. Dan ke depan tantangan juga untuk material yang dapat dikembangkan adalah sodium, aluminium, dan sulfur. Sangat menarik, Prof. Agus. Jadi saat ini ada 2 penanya untuk yang kami dapatkan, yaitu Pak Widi dan Pak Eri Wahyu. Untuk kesempatan pertama kami sampaikan Pak Widi, monggo disampaikan pertanyaannya. Kemudian selanjutnya Pak Eri Wahyu. Untuk admin, agar dapat diberikan kesempatan Pak Widi dan Pak Eri Wahyu. Baik, terima kasih Pak Kapus dan Pak Agus serta Pak Kaban serta teman-teman yang saya hormati. Saya ada beberapa pertanyaan Pak Agus. Kebetulan kemarin saya juga tesis S2-nya tentang baterai lithium ini LTO untuk kendaraan listrik. Dan tadi Pak Agus menyarankan untuk LTO itu untuk baterai PLTS. Sedangkan kemarin saya tujuan pemakaian LTO-nya untuk kendaraan listrik. Jadi setelah dijelaskan tadi bahwa LTO itu karena kapasitas energinya yang kecil sehingga kurang cocok di kendaraan listrik, tetapi memiliki daya tahan yang jangka waktu yang lama serta fast charging yang bagus. Saya ingin bertanya, kemungkinan pemakaian LTO untuk kendaraan listrik itu apakah masih ada atau tertutup, kemungkinan sangat kecil gitu Pak? Ya. Terus yang kedua, saya tadi juga agak telat bergabung dengan Zoom ini, sehingga apakah sudah dijelaskan apa benar baterai lithium itu benar-benar tidak boleh habis atau kosong sebelum dicas ulang gitu Pak? Apakah akan mempengaruhi umur gitu Pak? Terus yang terakhir, untuk perhitungan satu siklus itu, misalnya saya ngecas dari 0 sampai 80% itu apakah sudah dihitung satu siklus? Apakah satu siklus itu harus sampai 100%? Mungkin begitu aja Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih. Silakan. Langsung Pak. Silakan Prof. Ya terima kasih atas sharingnya ya Pak Widi. Saya tidak di sisi kartu mempunyai umur pakai yang panjang, sehingga tetapi dia mempunyai spesifik penyimpanan yang rendah, penyimpanan energi yang rendah, sehingga pada saat dia digunakan untuk kendaraan listrik, untuk mencapai penyimpanan energi yang sama, dia akan mempunyai berat 2 atau 3 kali dari baterai lithium yang lain misalnya. Sehingga kalau kendaraan listrik itu kan sangat sensitif dengan berat untuk performa kendaraan. Jadi apakah baterai LTO tidak cocok untuk kendaraan listrik? Yaitu tadi tergantung makernya Pak. Di situ ada banyak plus minusnya. Kalau untuk bis yang di Eropa memang banyak yang pakai LTO ini karena dia jalurnya treknya tetap. Kemudian di beberapa titik dia bisa langsung dipasang charging station, sehingga karena dia punya kemampuan fast charging, pada saat dia ngetem sambil dicas pun dia sudah memenuhi kebutuhan untuk mobility dia. Tetapi misalnya kalau
untuk kendaraan pribadi yang kita tracknya tidak jelas gitu, mungkin sama LTI-nya, misalnya yang NCA, dia Tesla tadi bisa sampai 500 km, dengan berat yang sama kalau pakai LTO itu cuma bisa sampai 200 km. Bisa, tapi dengan panjang segitu cukup nggak? Karena kompetitornya bisa 500 km begitu. Apakah kompetitor ya dengan fitur yang awet di konsumen bisa menerima ini enggak? Nah, ini banyak pertimbangan kalau sudah masuk ke kendaraan listrik. Tidak hanya pertimbangan teknis juga, tetapi mesti ada pertimbangan bisnisnya juga, Pak. Kemudian yang kedua, apakah tidak boleh habis? Betul, Pak. Jadi untuk baterai lithium ini secara teori dia memang harus beroperasi di voltage window-nya. Begitu dia dicas sampai habis, secara strukturalnya dia akan rusak, Pak. Sehingga baterainya akan rusak. Secara struktural materialnya dia akan rusak, sehingga baterai itu akan, misalnya batas bawahnya 2,5 itu, kita paksa habiskan sampai 1 volt atau sampai habis 0 volt. Bisa pada saat itu digunakan, akan mau diulang bisa, tapi optimal kondisi ke optimal lagi karena dia merusak secara struktural di materialnya. Ini untuk penjelasan kenapa kok kita pakai voltage window. Apakah satu siklus itu harus 0 sampai 100? Nah, untuk standar pengujian memang 0 sampai 100, Pak. Itu satu siklus standar pengujian. Tetapi biasanya maker itu seperti kita ketahui bahwa umur pakai itu sangat dipengaruhi oleh berapa persen DOD. Sehingga maker juga akan membatasi, oh ini cuman yang allowable energi yang digunakan misalnya cuma 60%. Jadi satu siklusnya itu sebenarnya 100% sampai ke 40%. Kalau kita batasi cuman misalnya 60% allowable energi yang digunakan, dia akan menambah umur pakai. Nah, ini biasanya trik-trik seperti ini yang digunakan oleh maker baterai pack-nya, sehingga umur pakainya bisa panjang, Pak. Hal yang sama dilakukan oleh Tesla, itu bisa sampai 10 tahun. Walaupun dia membawa energi itu sampai 100 kWh, yang allowable-nya misalnya cuma 60 kWh itu. Misalnya cuma 50 kWh. Supaya apa? Supaya umur pakainya biar lebih panjang. Karena kalau di nol kan dia cuman misalnya kalau NCA itu sebenarnya teoritis cuma siklus saja. Satu siklus itu tidak bisa, ya kalau tiap hari digunakan misal setahun setengah gitu ya, kalau tiap hari digunakan. Nah, padahal dia digaransinya bisa berani sampai 10 tahun untuk menggaransi baterai lithium ion ini. Nah, ini beberapa hal yang mungkin menjadi konsiderasi kita, tidak hanya cell alone, tetapi di sini kalau sudah menjadi satu paket dengan pack, itu banyak arrangement sehingga memenuhi spek dari device atau kendaraan listrik nanti yang diinginkan. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Prof. Agus. Di sini masih ada 5 penanya lagi, Pak. Jadi kita masih ada waktu setengah jam. Mohon nanti menyampaikan pertanyaannya dengan singkat ya. Pertama nanti Pak Eri Wahyu, jadi mungkin dikumpulkan dulu Prof. Pak Eri Wahyu, kemudian Pak Yohanes, kemudian Pak Piciato Sirait, kemudian Ibu Baiti, dan Pak Selamat terakhir. Kami persilakan untuk pertama Pak Eri Wahyu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris sebagai kampus. Pak Profesor, saya ada pertanyaan. Tadi sangat menarik ya dari sisi teknologi. Sebenarnya kan sudah teknologi baterai lithium ini sudah proven ya, sudah bisa dikuasai. Ada pertanyaan saya yang pertama gini. Salah satu komponen cost terbesar untuk PLTS itu kan baterai ya. Nah ini bagaimana untuk mereduce biaya untuk baterai itu ya. Kemudian yang kedua, teknologi itu kan sudah dikuasai, tetapi bagaimana apa kendala dan tantangan ya
yang ada selama ini sehingga belum diimplementasikan secara komersial dan masif untuk menggantikan kendaraan BBM saat ini, terutama di Indonesia ya. Kemudian 3, bagaimana peluang ke depan agar dapat dibuat sebagai produksi nasional sehingga kita tidak bergantung kepada impor untuk mengimplementasikan di transportasi nasional. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Yohanes. Terima kasih Pak Kapus, mohon izin Pak Kaban, Pak Kapus dan Bu Ses. Selamat pagi semuanya. Jadi terima kasih Prof untuk presentasinya, sangat menarik. Jadi ada yang ingin kami sampaikan. Jadi temperatur baterai yang meningkat itu tentu akan sangat berbahaya dan harus dihindari. Contoh realnya itu terjadi pada tahun 2013, yaitu pesawat milik All Nippon Airways itu meledak. Setelah diinvestigasi hasilnya terjadi thermal runaway pada baterai utamanya. Artinya selain pengembangan atau riset material baterai atau sel manufacturing, riset sistem manajemen thermal baterai juga penting, apalagi kita di negara tropis yang cenderung ambien temperaturnya panas. Pertanyaan kami, Prof, sistem manajemen thermal baterai yang dibutuhkan itu yang kira-kira yang bagaimana, Prof? Karena seperti yang kita tahu, seperti yang kami tahu, kalau sistem pendinginan itu kan biasanya pakai energi tambahan atau energi aktif. Nah, apakah ada energi sistem pasif yang bisa digunakan untuk pendinginan sistem baterai itu, Prof? Mungkin itu, Prof, pertanyaan kami, mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Selanjutnya kami persilakan Pak Piciato Sirait. Kalau belum ada Ibu Baiti, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wisnawan. Minta maaf saya tidak bisa view screen karena nggak ada webcamnya Pak. Ya, lewat dong kesempatan. Yang penting suara tidak apa-apa. Oke, iya makasih Pak. Saya Baiti dari Lemigas. Pertanyaan saya sebenarnya sangat simpel sih, karena saya awam dan mungkin akan jadi calon pengguna kendaraan listrik ini. Pertanyaan saya tadi mungkin udah terjawab. Pertama itu mengenai stasiun untuk recharge ya. Apakah nanti ke depannya sistemnya seperti apa? Apa bisa seperti SPBU gitu, atau berarti namanya mungkin SPKLU, Bu, sekarang sudah disebutnya. Apa Pak? SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Sudah ada ya Pak di Indonesia? Sudah ada nanti roadmap-nya dan sudah masuk sebagai bagian dari RPJM. Jadi singkatannya SPKLU. Oke, iya sih. Makasih Pak. Terus yang pertanyaan berikutnya itu mengenai surat menyurat kendaraannya itu yang seperti kendaraan mesin fosil itu kan udah ada STNK BPKB. Kalau kendaraan listrik itu kan saya pernah tanya-tanya itu belum ada surat menyuratnya, itu bagaimana ya Pak? Gitu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Baiti. Kembali ke Pak Picanto Sirait. Monggo disampaikan Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Maaf tadi koneksi terputus. Ini Pak, di kita juga ada penelitian untuk membuat anoda dari grafit, dan saya baca memang LTO ini sekarang lagi ngetrend dibandingkan dengan yang grafit konvensional ya. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat LTO ini lebih menarik dari sisi teknis dan keekonomian? Karena kita tahu sendiri lithium susah didapatkan di Indonesia, sementara kita sedang ada pekerjaan untuk membuat grafit anoda dari bahan baku yang mudah ditemui di Indonesia, dari tera batu bara. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Sret. Dan yang terakhir Pak Selamat, monggo silakan. Dr. Selamat. Oke, kalau itu kami beri kesempatan Pak Prof. Agus untuk menjawab pertanyaan dari Pak Eri. Komponen PLTS terbesar adalah baterai, bagaimana untuk menurunkannya, kendala tantangan untuk digunakannya di kendaraan umum, bagaimana EV juga dapat diproduksi di dalam negeri. Silakan Prof. Ya, siap. Mungkin dari Pak Eri ya. Komponen cost untuk baterai itu tinggi di sistem untuk penerangan jalan umum itu ya Pak ya, sistem yang menggunakan solar panel, kemudian untuk
penerangan jalan umum. Memang selama ini yang kita perhatikan itu kan initial investment cost-nya ya Pak ya. Jadi kalau memang diperhatikan initial ke investment cost-nya, orang akan cenderung menggunakan aki daripada baterai lithium begitu kan. Karena harganya memang jauh lebih murah. Tetapi sebenarnya kalau kita mau fair, penggunaan jangka panjang itu bisa harga itu bisa dikalibrasi atau bisa dibagi dengan umur pakai penggunaan, Pak. Jadi misalnya kalau kita gunakan aki 2 tahun, mesti ganti. Kemudian kalau kita gunakan lithium ion baterai misalnya sampai 10 tahun atau 20 tahun nggak perlu ganti. Nah ini akan menjadi lebih kompetitif kita menggunakan lithium ion. Ini yang pernah saya baca di beberapa artikel. Pada saat dikalibrasi dengan penggunaan umur pakainya, dia akan lebih kompetitif penggunaan baterai lithium ion. Memang yang menjadi kendala awal di penggunaan baterai lithium ion ini adalah initial investment-nya, karena orang akan melihat mahal gitu. Tetapi kan tidak pernah kita pikirkan mahal, tapi kan nggak pernah ganti. Pada saat kita menggunakan aki misalnya 2 tahun 3 tahun ganti, dan untuk ganti kan juga ada cost tambahan. Tidak hanya cost-nya aki saja, tetapi pada saat cost kita maintenance, kita mesti ke sana kemudian kita pasang, itu kan sudah ada cost sendiri. Nah, ini yang saya lihat mungkin kalau pas di Jakarta yang di jalan tol itu kan yang semula menggunakan solar panel, sekarang sudah banyak disambung kabel itu, karena kan mesti gantinya, maintenance-nya akan repot itu 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, dan itu juga cost tambahan. Jadi kenapa kok tidak ya memang mungkin perlu dipikirkan cara pengadaan yang kita harus mengconsider bahwa yang kita gunakan kan per pemakaian. Ya kita cari baterai yang misalnya kalau solar panelnya 20 tahun, kita gunakan baterai yang bisa tahan 20 tahun sehingga sama-sama finishnya gitu. Sama-sama ganti satu sistem bareng begitu. Tidak ganti per misalnya 2 tahunan yang ganti komponen tertentu. Walaupun mungkin kalau lampunya juga cari yang bisa sampai 20 tahun misalnya begitu. Sehingga ya memang akan menjadi kelihatan mahal di awal, tetapi kalau dibagi per penggunaan dia akan menjadi lebih murah. Kemudian tantangan dan kendala dari komersialisasi baterai lithium ion. Investasi di baterai lithium ion ini terutama untuk industri selnya itu padat modal. Jadi mungkin kalau di Indonesia saya banyak diskusi dengan teman-teman di praktisi itu, marketnya aja belum kelihatan Pak gitu kan. Baterai lithium ion itu mau buat apa begitu. Kita kalau pengen untung di industri baterai lithium ion harus buat dalam skala yang besar, banyak dan modalnya besar. Kalau buatnya sedikit ya nggak kompetitif lagi dengan yang impor. Nah ini juga menjadi masalah, terutama kalau orang bisnis mesti akan melihat visibility marketnya. Kemudian kalau kan bisa digunakan untuk misalnya kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu banyak tergantung kepada brand atau kepada maker dari kendaraannya. Kompatibilitasnya bagus nggak? Bisa nggak menjadi standar supplier dia? Itu kan juga, dan saya yakin semua kendaraan semua otomotif di dunia yang besar itu dia sudah punya itu source vendor untuk kendaraan untuk baterai lithium. Gitu. Itu sama halnya pada saat misalnya mungkin orang Indonesia ada yang bisa buat mesin mobil, tapi apakah mesin mobil ini mau dipakai oleh maker yang jualan di Indonesia misalnya merek-merek itu, nah begitu kan. Jadi ini lebih banyak ke bisnis Pak, bukan karena ke kemampuan teknologi gitu. Bagaimana peluang produksinya ya? Kalau sebenarnya sih peluangnya itu besar kalau memang negara kita itu memang serius mau shift ke kendaraan listrik. Jadi walaupun tidak mungkin dengan dengan pendekatan strategi dagang tertentu, saya pikir kita bisa kok memaksa maker-maker itu menggunakan produk lokal begitu kan. Mesti kan di situ harus ada intervensi dari pemerintah dan produk kita juga harus terbukti handal dan semacamnya. Nyatanya kan juga mohon maaf misalnya
merek kita walaupun Honda, Toyota dan semacamnya kan kita boleh menggunakan olinya dari Pertamina kan gitu kan, dan kita bisa menggunakan bahan bakar dari Pertamina dan semacamnya. Nah ini saya pikir dukungan dari government itu sangat besar untuk inisiasi awal sehingga industri baterai ini bisa berkembang, baik dari sisi birokrasi, kemudian dari sisi aturan. Kalau dilepas apple to apple bersaing, saya yakin berat untuk pelaku industri itu dalam negeri masuk ke industri ini kalau dilepas itu. Karena selain padat modal, dia juga pasar belum terbentuk juga dan semacamnya, itu akan menjadi banyak kendala. Kalau watak pebisnis sih lebih baik saya impor aja, saya jual jelas untung gitu, daripada buat sendiri nggak untung-untung gitu kan, belum tentu balik modal juga begitu. Itu ya dari perspektif teman-teman yang di bisnis itu. Kemudian untuk Pak Yohanes, temperatur itu sangat mempengaruhi untuk memang safety dari baterai lithium ion ini, dan memang betul harus ada manajemen energinya di baterai pack. Yang sama dilakukan oleh Tesla. Tesla itu baterainya dikasih cooling, liquid cooling. Jadi memang perlu pasif energi aktif untuk mengcooling itu. Nah, beberapa baterai yang tadi kami tunjukkan, ada dia yang tidak terlalu sensitif terhadap panas. Misalnya LFP. LFP itu dia lebih bandel daripada jenis yang lain misalnya. Nah, ini kan bisa cocok digunakan misalnya untuk di daerah kita yang tropis ini, sehingga tanpa menggunakan cooling pasif, cooling aktif, kita menggunakan cooling pasif saja, dia sudah bisa digunakan di lingkungan kita. Kami sendiri mencoba LFP ini untuk kendaraan listrik, dan dia memang tahan sampai misalnya temperatur 40-an derajat Celcius dan tidak mempengaruhi performa, dan kenaikan temperaturnya juga nggak begitu tinggi. Kita gunakan secara praktikal di kondisi yang sebenarnya, kita naikin dan tidak ada masalah dengan temperatur ini. Thermal runway-nya juga enggak. Karena thermal runway-nya dia di atas 200. Jadi relatif aman. Kemudian untuk Ibu Baiti tadi yang stasiun recharge tadi, ya memang ada dua konsep pendekatan untuk charging ini. Yang pertama, charging di rumah. Karena menurut penelitian yang sudah kita lakukan juga bekerja sama dengan Toyota, banyak kendaraan itu sebenarnya stay-nya tidak di rumah dan di kantor. Jadi kita bisa menggunakan normal charging di rumah maupun normal charging di kantor. Normal charging itu berapa? Charging dengan misalnya waktu 4-6 jam dengan energi chargingnya yang nggak begitu tinggi. Misalnya cukup kalau yang di Prius itu misalnya dengan 2 kW pun sudah bisa digunakan untuk ngecas kendaraan gitu. Jadi konsep yang pertama charging di rumah. Jadi pada saat malam hari kita tidur, ya sama seperti HP kita cas gitu. Besok baru dipakai. Kalau di kantor disediakan juga charging yang di kantor sehingga bisa kita cas di kantor. Nah, SPLU itu sebenarnya di antara kalau mobilitas kita itu jauh, nah kita bisa masuk ke SPKLU itu, sehingga di antara itu kita bisa mengisi, walaupun kalau dipikirkan kan tidak secepat ngisi bensin, ya memang itu masalahnya tidak secepat ngisi bensin, tapi dengan teknologi elektronik yang ada sekarang, Tesla itu bisa mengisi 80% itu di dalam waktu 1 jam tidak ada. Jadi kan tidak harus ngisi, tidak harus 100 jam, tidak harus 100%, tidak harus full penuh. Ya. Jadi bisa diisi sampai 80% itu bisa di bawah 1 jam. Dan kalau 1 jam misalnya kita mampir di rest area sambil ditinggal ngopi atau istirahat kan juga sudah worth it itu dan sudah bisa operasional lagi. Nah ini untuk konsep charging. Kalau kendaraan kecil misalnya sepeda motor, sepeda listrik, ya itu lebih fleksibel lagi, lebih mudah lagi. Jadi misalnya kita bisa charging pakai listrik rumahan kita yang misalnya kapasitas listriknya 1.200 atau 2.400 dan semacamnya, itu pun sudah cukup untuk kendaraan listrik yang sepeda listrik maupun motor listrik. Makanya motor listrik ini sebenarnya kalau untuk Indonesia akan lebih mudah terimplementasinya daripada
yang untuk mobil. Karena untuk mobil bayangkan misalnya kita punya Tesla dengan kapasitas kendaraan kita 60 kWh, itu 4 jam penuh, rumah kita harus punya kapasitas listrik itu 15 kWh, 15 kilowatt jam. Padahal itu hanya untuk supply kendaraan saja, bukan untuk yang lain ya gitu. Padahal rata-rata rumah di Indonesia mungkin 1.200 sampai 2.400. Nah, itu yang didekati oleh tadi Prius. Yang Prius cukup 8.000 kWh, 8 kWh, 8.000 watt jam, sehingga dengan listrik rumahan pun bisa 2.200 aman untuk ngecas ke dia begitu ya. Kalau sudah bisnis sudah banyak sekali pertimbangannya lah itu. Jadi seperti itu. Untuk surat menyurat ya Ibu Baiti, informasi dari teman-teman maker kendaraan listrik sudah nggak masalah itu. Indonesia terutama kepolisian sudah bisa mengakomodasi itu. Walaupun nanti tulisannya bukan CC lagi gitu, tetapi mesin sekian kWh begitu kan ukurannya. Kalau dari sisi insentif sekarang yang kendaraan listrik kan di-nolkan itu pajak PPN-nya ya. PPN-nya sudah ditetapkan dan itu 0%. Dan saya pikir sudah ada konsiderasi juga dari pemerintah juga mengenai ini. Kemudian untuk Pak Sirait tadi yang tentang grafit ya Pak ya. Kenapa yang menarik LTO? Belum tentu juga Pak. Jadi semua ada pro kontranya Pak. LTO itu tadi dia bisa nyimpan energi, bisa powernya besar tetapi nyimpan energinya rendah. Dan ini nggak cocok untuk jet ya. Untuk jet, untuk penggunaan mobil itu kurang cocok. Grafit saya yakin selama baterai lithium ini berkembang diaplikasikan akan masih dominan juga penggunaan anoda grafit. Selama ini yang dominan di pasar masih grafit juga Pak. Dan kalau ada pembuatan grafit dari komponen lokal dan itu sangat baik sekali Pak. Saya pikir itu untuk grafit Pak. Demikian Pak sharing saya. Terima kasih Prof. Agus. Kita masih ada waktu 13 menit Pak. Dan di daftar kami 12 sekarang Pak. 12 menit untuk menuju 10.30, tapi masih ada pertanyaan 4 orang lagi Pak. Jadi kami akan buka dulu 2 pertanyaan. Pak Slamet dan Pak Guntur, monggo silakan disampaikan pertanyaannya, singkat dan padat. Mohon maaf Pak, suaranya. Oh, suaranya? Halo? Ya, Pak Prof. Agus? Prof? Halo? Ya, silakan Pak Slamet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, mikrofonnya. Sudah Pak. Baik, sudah didengar Pak Slamet, silakan langsung pertanyaannya. Ya Pak, yang saya mau tanyakan Pak, dalam sistem manajemen baterai, itu adakah nggak rekomendasi antara pengaturan DOD dan SOC yang terbaik agar umur baterai itu panjang dan awet? Terima kasih. Selanjutnya, Pak. Diulang Pak tadi. Pak. Diulang Pak Slamet. Iya, ada nggak rekomendasi yang terbaik antara pengaturan DOD dan SOC agar umur baterai itu panjang dan awet? Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Guntur, kami persilakan. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak Kapus. Ya. Pak Agus, saya ingin bertanya. Baterai lithium ini kan untuk komponen dasarnya seperti lithium oxide, mangan oxide itu kan kita masih impor ya Pak ya. Jadi kita bisa bikin tapi kemurniannya nggak bisa sampai bisa menjadi bahan sebagai baterai lithium. Ketika saya tesis dulu juga barang bahannya juga semua diimpor. Nah, sebenarnya kendala material dasar ini apakah sudah terpecahkan di Indonesia? Yang pertama itu. Kemudian satu lagi meloncat ke pembahasan yang tadi Pak Bapak bilang bahwa pasar itu baterai tidak ada. Sebenarnya untuk pengembangan renewable energy khususnya di daerah-daerah yang terpencil Pak, itu kita sangat membutuhkan baterai, itu pasti butuh baterai. Cuma sekarang karena lithium masih terlalu mahal sehingga disubstitusi dengan OPZV atau baterai VRLA yang banyak dipakai di PLTS.
Nah, bagaimana sebenarnya pengembangan baterai lithium ini khususnya untuk mengatasi intermitensi dari pengembangan pembangkit renewable energi, Pak? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, monggo silakan Prof untuk dapat dijawab. Terima kasih Pak. Begini Pak, untuk yang dari Pak Slamet ya Pak ya, adakah rekomendasi SOC dan BOD Pak? Jadi dari paper itu dengan kita mengurangi deep of discharge-nya itu 10% itu bisa mendua kali lipatkan umur pakai Pak. Jadi ada beberapa paper yang sudah menguji itu dengan mengurangi DOD-nya 10%, dia bisa melipatkan umur pakai baterai itu 2 kali lipatnya. Jadi kira-kira rule of thumb-nya seperti itu. Kemudian untuk Pak Guntur ya Pak ya, komponen dasar kita itu komponen masih impor semua. Nah ini memang tantangan yang ada di hulu Pak, tantangan yang ada di pemrosesan yang ada di tambang. Tahun ini sebenarnya kami sedang menginisiasi juga kerjasama dengan ITB, bekerjasama dengan yang main ID, bahwa kita sedang mendevelop proses untuk pemurnian mineral tambang yang bisa langsung digunakan untuk baterai komponen dasar baterai lithium ion. Tapi ini dari tahap riset Pak, dari tahap riset. Tapi pengalaman kami juga menggunakan material-material yang tidak terlalu purity-nya tidak terlalu tinggi yang ada di pasaran, itu bisa kita gunakan Pak. Jadi di situ ada 2 tantangan, misalnya tantangan pertama tentu tantangan hulu di pemurnian, tantangan kedua tantangan untuk mengembangkan teknologi membuat aktif material dari material yang tidak begitu murni. Nah ini dari sisi riset sih yang menarik juga untuk kita kembangkan proses-proses itu Pak. Dan pengalaman kami sudah berhasil yang buat NCE itu dari material yang kemurniannya rendah Pak, yang ada di pasaran. Kita sumber aluminium pun kita gunakan tawas, kita coba, bisa enggak gitu. Dan itu nyatanya bisa. Dan bisa apple to apple spesifik energi penyimpanannya dengan material yang kita beli impor. Jadi material yang sudah jadi. Biasanya kita komparasinya dengan material yang sudah jadi yang kita impor itu. Sehingga klaim kami tidak overclaim gitu, tidak overclaim. Kemudian untuk kendala material dasarnya memang seperti itu Pak. Jadi saya pikir ya kalau memang ada niat pengembangan itu ya dikembangkan bareng-bareng dari sisi riset maupun dari sisi bisnisnya. Kalau untuk pasar memang di EBTKI sebenarnya besar Pak. Tapi itu tadi mungkin decision maker itu begitu melihat harga, loh ini kok lebih mahal. Nah ini kok lebih mahal daripada yang menggunakan VARE. Tentu saja yang sampai kapanpun, kalau menurut prediksi saya, baterai lithium ion itu dari sisi investasi awal tidak akan bisa beat ke VRLE atau yang lead acid gitu, dari sisi pricing. Tetapi sebenarnya kalau kita mau komparasi secara adil, komparasikan juga umur pakainya Pak. Jadi harga dibagi dengan umur pakai. Itu berapa rupiah per siklus. Dibandingkan dengan VRLE, berapa rupiah per siklus. Pernah ada studi yang mengkomparasi ini dan nyatanya sebenarnya baterai lithium ion ini lebih worthy dari sisi pricing dibandingkan dengan yang baterai lead acid. Tapi kalau dibandingkan berapa rupiah per siklusnya atau berapa dolar per siklusnya Pak. Jadi mungkin ini yang bisa digunakan sebagai judgement, misalnya pemerintah akan ada pengadaan untuk EBTKI menggunakan sumber penyimpan energi baterai lithium ion ini. Tetapi kalau masyarakat awam biasanya susah Pak, itu harganya jelas lebih mahal juga, males gitu kan, begitu. Walaupun nanti 2 tahun juga mereka kerepotan lagi ganti aki gitu, nah begitu. Jadi ya memang harus ada visi jangka panjang Pak kalau mau menggunakan itu. Demikian mungkin Pak yang bisa. Kalau menunggu lithium ion lebih murah daripada atau sama dengan aki, saya pikir susah Pak itu Pak. Karena memang secara komponen harga bahannya juga sudah beda Pak. Ya, terima kasih Prof. Agus. Di sini juga ada Pak Kaban kami, Dr. Dadan Kusdiana. Jadi kami izin untuk memberikan waktu Pak Kaban untuk apabila ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan di sini, kami persilakan Pak Kaban.
Udah dibuka ya? Sudah. Mute-nya udah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agus. Sama-sama. Separuh lebih sih saya tidak terlalu mengerti, tapi saya sudah punya motor listrik sejak 2017. Jadi saya punya pengalaman sih bayar STNK, saya punya pengalaman. Ngecas saya punya pengalaman. Hitungan untungnya dibandingkan dengan beli Pertamax sudah tahu gitu ya. Karena saya ngalamin gitu ya. Jadi dari sisi itu sudah terbukti lah bahwa ini bisa berjalan karena udah ngalamin itu, Prof. Saya setuju dengan tadi pembukaan dari Pak Kapus bahwa kita mesti kuat di sisi bagaimana memproduksi baterai tersebut gitu ya. Saya kan udah agak lama tuh hidup di urusan EBT ya, Prof. Kalau dengan UNS itu ada juga namanya Pak Agus juga. Ya. Ya. Nah, ini mesin ya, Pak ya? Iya, saya sering sih dengan Pak Agus yang satunya. Kan kita tidak move on tuh kalau PLTS ya, Prof. Iya. Ya begitu aja kita bisanya gitu. Nah, mumpung yang sekarang, menurut saya sih kalau di Balitbang SDM kan lengkap dari sisi hulu sampai hilir. Kalau yang hadir di sini mostly orang-orang di sisi pemanfaat kan. Memang ada tadi Pak Sirait, itu orang hulu. Hulu itu maksudnya dari sisi produksi ya. Ini kan ada orang pertambangan gitu. Jadi saya dorong teman-teman untuk ya silahkan berkreasi. Kan tadi saya hitung ada 3 atau 4 yang tesisnya itu tentang baterai. Betul. Ya, pertanyaan juga sangat spesifik tadi kan. Manajemen baterai, kita manajemen energi gedung aja kan belum. Ini teman-teman sudah ngomongnya manajemen panas untuk di baterai. Jadi terima kasih. Tapi juga kalau saya lihat yang saya pakai itu motor kan motor impor ya, Prof. VR, Pak. Kalau iya, VR. Saya itu sudah ikut daftar untuk yang gesit 2017 bulan Juli atau apa gitu. Nah, itu sudah daftar tuh. Waktu itu sudah angkanya sudah 35 ribuan. Dan ternyata sampai sekarang nggak tahu ini apa itu sudah. Jadi kadang lompatan teknologi itu kan membutuhkan ternyata tidak hanya membutuhkan sistem politisnya kurang gimana. Sudah ke Presiden Jokowi sudah naik. Pak Yonan sudah naik gitu ininya. Tapi tadi juga ada yang bertanya sebetulnya apa sih masalah utamanya. Nah ini barangkali nanti dari sisi supaya bisa terjadi lompatan itu, lompatan yang meyakinkan gitu. Kan Prof juga udah kerjasama dengan Pertamina ya. Kalau Pertamina pasti kan nanti ngelinknya ke situ juga, ke gesit juga, ke Wika, kemana. Jadi kira-kira putarannya itu supaya bisa gesit itu segera keluar, karena itu menurut saya sih bukti dari kemapanan teknologi Indonesia lah di situ. Kita suka agak malu kalau ke Papua misalkan, ke Kabupaten Asmat. Saya pernah ke sana. Kan di sana tidak ada combustion engine sama sekali ya di situ, dan mereka sudah sangat familiar untuk hal tersebut gitu. Ya, jadi terima kasih Prof sekali lagi. Semoga $100 per kWh-nya itu bisa terwujud. Ya kalau $100, tadi kalau mobilnya 60 kWh berarti kan nambah 6.000 ya. $6.000, artinya kan 100 juta tambahannya. Jadi kalau teman-teman beli mobil Innova 400, nanti itu beli mobilnya 500 juta kira-kira gitu ya. Tapi kan ini dibebaskan. PNBM-nya kan dibebaskan. Kalau Innova masih ada angka itu. Nanti kan BPKB-nya juga bebas. Gitu. Ya, kan setahu saya sekarang termurah di Indonesia untuk mobil listrik itu yang produknya Hyundai. Yes. 499 juta ya, Prof. Okay. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Pas 10.30 saya kembalikan ke Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban. Demikian Prof. Agus, terima kasih atas pencerahan ataupun ilmu yang diberikan kepada kami pada sharing session Balitbang pada edisi pagi ini sampai siang hari ini. Sebagai informasi, yang bergabung dengan kita pada acara sharing session ini sampai 93 orang, Pak. Walaupun di hari tadi ini, sekarang ini turun menjadi 90. Dan tidak hanya dari Balitbang ternyata ada juga dari beberapa dari unit instansi lain atau Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Saya lihat tadi ada daftar, sudah masuk juga. Jadi semoga dengan adanya ini di Balitbang juga semakin giat untuk melakukan penelitian maupun melakukan kerjasama untuk menguasai teknologi baterai. Dan juga mohon dukungannya Prof untuk dapat bekerja sama pada kesempatan lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Kaban, Bu Ses, terima kasih sudah berpartisipasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya.